Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Aditya Yahya, NIM 1911073, ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Segitiga Exposure dalam Fotografi untuk mata kuliah Komunikasi Publik. Sebelum saya membahas materi saya ingin menjelaskan sedikit tentang pentingnya memahami segitiga exposure, mengingat perkembangan dunia fotografi saat ini telah menjangkau dunia smartphone. Umumnya, smartphone masa kini telah menyematkan segudang fitur seperti focal length, aperture, ISO, serta shutter speed. Itu berarti kamera smartphone dapat diatur secara manual layaknya kamera profesional. Dalam rangka meningkatkan skill fotografi Anda, cobalah eksplorasi lebih dalam bakat seni fotografi Anda, atau setidaknya memahami apa itu segitiga exposure untuk menambah pengetahuan dasar tentang teknik fotografi. Pengertian dari segitiga exposure itu adalah istilah yang merujuk pada 3 elemen dasar exposure, yaitu ada aperture, shutter speed, dan ISO. Ketiga elemen ini saling berkaitan dalam mempengaruhi proses masuknya paparan cahaya atau sinar ke dalam kamera sebelum mencapai sensor pada gambar, dan proses inilah yang disebut exposure. Nah, poin dari pengaturan segitiga exposure ini adalah menyeimbangkan intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera dengan ketiga metode berbeda, yaitu ada aperture yang menangkap cahaya melalui lebar buka lensa, ada juga shutter speed yang adalah kecepatan waktu aperture terbuka dalam menerima cahaya yang masuk, dan yang terakhir ada ISO untuk mengatur sensitivitas sensor kamera ketika memproses paparan cahaya. Nah, meskipun berbeda metode, tidak disarankan mengatur hanya satu elemen saja, karena perubahan yang Anda buat akan saling terkait dan berdampak pada elemen lain. Oke, kita masuk ke materi pembahasan. Dalam segitiga exposure itu yang pertama ada aperture. Nah, aperture ini atau yang biasa juga disebut diafragma adalah mengatur seberapa besar iris lensa terbuka hingga sensor terpapar cahaya. Membuka aperture lebar sama saja ketika Anda membuka jendela rumah Anda. Semakin lebar Anda membuka jendela rumah Anda, semakin banyak juga cahaya masuk ke dalam rumah Anda. Dan ketika Anda membuka jendela Anda sedikit, maka sedikit juga cahaya yang masuk ke dalam rumah Anda. Seperti itulah ibaratnya aperture itu. Nah, aperture ini diukur dengan f-stop. Contohnya seperti f1,2, f1,8, f2,8. Dan perlu diingat, semakin kecil angka f-stop menunjukkan semakin besar buka lensa. Sebagai contoh, aperture f1,2 lebih lebar dibandingkan bukaan aperture f1,4. Nah, semakin kecil f numbernya, angkanya itu akan berdampak pada area fokus yang semakin sempit area fokusnya, yang biasa disebut juga depth of field, atau bahasa tren pada anak-anak fotografi disebut foto bokeh. Dan yang kedua ada shutter speed. Shutter speed ini adalah mengatur durasi jeda jendela sensor terbuka ketika menerima paparan cahaya, kemudian menutupnya kembali. Semakin lama shutter speed terbuka, maka semakin banyak intensitas cahaya yang masuk ke dalam sensor pada kamera, sehingga akan menghasilkan foto lebih terang. Shutter speed diukur dengan satuan S atau biasa disebut second, dan dinyatakan dalam
berbagai macam angka, berbagai macam second, yaitu ada 1/250 second, 1/125 second, 1/60 second, 1/15 second, 1/8 second, 1/4 second, dan 1/2 second. Shutter speed 1/250 second menunjukkan semakin cepat jendela sensor membuka lalu menutup kembali, sedangkan 1/2 second semakin lama jendela shutter menerima paparan cahaya. Nah, ketika Anda mengambil foto air terjun seperti gambar foto yang di atas saya ini, dengan nilai shutter speed yang tinggi, misal 1/125 second pada aperture f2,8, maka air terjun yang Anda foto atau yang Anda lihat ini seperti terlihat seolah membeku. Hal ini terjadi karena jendela sensor hanya membutuhkan waktu 0,125 second untuk menangkap gambar objek bergerak seperti pada foto yang saya di atas. Sedangkan long exposure adalah dampak dari shutter speed rendah. Efek yang timbul adalah gambar foto blur atau bayangan akibat kamera menangkap foto membutuhkan waktu beberapa detik. Seperti gambar yang saya terterakan di atas, terlihat mana perbedaan mana shutter speed rendah dan tinggi. Nah, saya sarankan jika Anda ingin mencoba teknik fotografi yang satu ini, disarankan menggunakan alat bantu tripod kamera agar hasilnya tidak shake atau goyang. Dan yang terakhir ada ISO. ISO adalah mengatur tingkat sensitivitas sensor kamera pada cahaya. Semakin rendah nilai ISO, maka hasil foto akan semakin gelap. Sebaliknya, nilai ISO semakin tinggi, maka semakin terang juga foto yang Anda hasilkan. Untuk ukuran ISO, ada berbagai macam ukuran ISO. Di antaranya ada ISO 100, 200, 400, dan 800. Dan kelipatan bergantung spesifikasi kameranya. Semakin banyak cahaya di sekitar tersedia, maka perlu menurunkan nilai ISO-nya. Jadi semakin terang tempat Anda ingin foto, semakin disarankan untuk mengecilkan atau menurunkan nilai ISO. Uniknya, menaikkan nilai ISO mempengaruhi kecepatan shutter speed lebih cepat tanpa merubah aperture. Misalkan Anda menaikkan ISO dari 100 ke ISO 200, maka menaikkan shutter speed dari shutter 1/125 second ke 1/250 second, lalu coba naikkan menjadi ISO 400, maka akan menaikkan exposure sebesar 1 stop menjadi 1/500 second, seperti contoh gambar di atas. Nah, disarankan agar sebisa mungkin menggunakan ISO serendah mungkin agar kualitas foto tetap bagus. Menaikkan nilai ISO mempengaruhi noise atau bintik hitam pada hasil foto Anda. Pada foto semakin tinggi seperti gambar yang saya terterakan ini, terlihat level-level bintik hitamnya semakin terlihat ketika ISO-nya semakin tinggi. Mungkin itu saja materi pengertian segitiga exposure dalam bidang fotografi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.